Terima kasih Aba Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan, jauh melebihi akal budi kami, jauh melebihi pengetahuan kami. Kasih-Mu jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan. Dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami lebih daripada segalanya Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu buat kami. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih buat Engkau mengangkat kami menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi biji mata-Mu, kebanggaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini biarlah kami menyadari kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami yang lebih besar daripada segalanya. Aku berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, setiap area dalam kehidupan mereka ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau dengar firman Tuhan. Kau bicara buat setiap kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya menyapa dulu beberapa yang baru bergabung, puji Tuhan. Ya, selamat bergabung malam hari ini. Hari ini saya mau share tentang Mazmur 139. Dan saya berdoa biarlah kita diberkati malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu adalah tentang pribadi Yesus. Dan saudara, ketika kita mendengarkan tentang firman Tuhan, ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau share dari Mazmur 139. Dan seperti tadi saya bilang bahwa di dalam Mazmur 139 ini, pemazmur sedang mau menggambarkan atributnya Tuhan, saudara. Dan saudara, ini dari Daud, saudara, Mazmur Daud. Dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Dalam Mazmur 139 ini kita akan melihat ada 3 atribut Tuhan. Ya, kenapa dia disebut sebagai Tuhan? Minimal ada 3 atribut ini, predikat dimiliki oleh Tuhan sehingga dia dikatakan sebagai Tuhan. Nanti kita akan lihat apa dampaknya buat hidup kita hari ini 3 atribut ini dan bagaimana dunia bahkan iblis mau meniru 3 atribut ini hari-hari ini, saudara. Nah, yang pertama itu adalah Allah itu atau Tuhan itu adalah maha tahu, saudara, atau omniscience. Yang kedua, Tuhan itu adalah maha hadir, ya, dia bisa hadir dimanapun pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, Tuhan itu adalah maha kuasa. 3 pribadi, 3 atribut ini, saudara. Kita akan lihat dalam Mazmur pasal yang ke-139, ya. Mari saya akan bacakan buat kita, ya, ayat per ayat, dan kita akan melihat atribut ini dan apa dampaknya buat kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengenal atribut Tuhan ini buat kita. Yang pertama, untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Nah, Bapak Saudara, dari ayat pertama sampai ayat 6 ini kita bisa melihat satu atribut Tuhan yang mau diungkapkan oleh Daud, saudara. Bahwa dia adalah Tuhan yang maha tahu, ya. Dikatakan Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi saudara, tidak ada pribadi yang lebih mengenal kita, ya, dibandingkan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, mungkin kita pikir orang tua kita mengenal kita, orang terdekat kita mengenal kita, atau mungkin diri kita sendiri mengenal diri kita. Saudara, saya mau bilang bahwa tidak ada pribadi yang lebih mengenal kita, yang lebih tahu diri kita selain daripada Tuhan yang menciptakan hidup kita. Ya, saudara, kalau saudara mau tahu fungsi dari sebuah benda, saudara harus pergi ke pabrik. Saya contoh misalnya ini
saya pegang handphone. Ya, handphone ini pasti ada mereknya, tapi saya tidak mau bilang mereknya karena saya sedang tidak di endorse. Ya, tapi saudara, kalau saudara handphone ini rusak, saudara harus bawa smartphone ini rusak ke tempat di mana service centernya. Tidak mungkin smartphone ini rusak, saudara pergi bawa ke tempat pasar, ya, atau di mana bukan tempatnya, atau saudara pergi ke bengkel mobil. Tidak bisa, saudara. Yang paling tahu, ya, fungsi daripada smartphone ini adalah tempat di mana dia buat. Demikian pula hidup kita. Hidup kita ini yang ciptakan adalah Tuhan, ya. Sehingga Tuhan yang paling tahu siapa hidup kita, tujuan hidup kita dibuat, dan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Dia Maha Tahu. Dikatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ya, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Nah, saudara, hari ini, saudara, ya, siapa yang bisa tahu pikiran kita? Saudara, tidak ada yang bisa tahu pikiran kita. Orang hanya bisa mungkin membaca raut wajah kita. Tapi, saudara, saya mau bilang, bahkan iblis tidak tahu pikiran kita. Iblis tidak tahu pikiran kita. Iblis hanya bisa mempengaruhi pikiran kita, tapi dia tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Makanya sebelum engkau mengeluarkan sesuatu, waktu engkau ucapkan itu, dia baru tahu. Dia tidak maha tahu, saudara. Dia tidak maha tahu. Ya, saudara tahu? Tuhan itu dia tahu apa yang ada di belakang, dia alfa, dia juga omega, dia tahu apa yang ada di akhir. Jadi saudara, Tuhan itu di luar waktu. Segala sesuatu, saudara, sebelum dunia dijadikan, dia itu sudah melihat garis akhirnya, saudara. Ya, saudara harus bisa lihat perbedaan antara manusia dan ciptaan lain dengan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan waktu. Kita semua ada di dalam waktu. Tuhan menciptakan awal dan dia menciptakan akhir. Tapi dia sudah tahu dari awal sampai akhir apa yang akan terjadi. Karena dia yang menciptakan waktu, dia ada di akhir, dia juga ada di awal. Tapi kita manusia, kita hidup dalam kronologis waktu. Kita tidak bisa lompat. Kita tidak bisa lompat hari Senin, ya, kita tidak mau lewat hari Selasa, kita mau langsung hari Sabtu, tidak bisa, saudara. Atau kita mau kembali ke minggu lalu, tidak bisa. Makanya waktu yang sudah lewat tidak bisa kita kembali. Tapi Tuhan itu di luar waktu. Makanya, saudara, waktu peristiwa salib, saudara, apa yang terjadi? Peristiwa salib itu Tuhan lakukan, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang-orang pada waktu itu, saudara, atau orang-orang sebelum waktu itu. Tapi waktu dia mati, dia sudah memperhitungkan seluruh waktu yang ada di dunia. Dia sudah memperhitungkan saudara dan saya yang belum lahir pada waktu itu. Ada yang sudah umurnya 2000 tahun? Saya percaya tidak ada kita yang umurnya 2000 tahun. Kalau saudara ada yang 2000 tahun, kita boleh foto bersama, saudara, masuk surat kabar. Saya percaya tidak ada orang usia 2000 tahun. Tapi waktu kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia sudah melihat hidup saudara dan saya. Dia sudah melihat saudara dan saya. Dia sudah melihat dosa saudara. Dia sudah melihat pelanggaran saudara. Dan dia hapuskan itu. Dia taruh di atas kayu salib. Makanya dia maha tahu, saudara. Saya mau bilang, sebelum saudara gagal, dia sudah tahu. Sebelum saudara mengalami masalah, dia sudah tahu. Ini dahsyatnya, saudara. Saudara, makanya Tuhan tidak pernah terkejut dengan situasi saudara. Tuhan tidak pernah terkejut dengan pandemi. Tuhan tidak pernah terkejut bahkan dengan kegagalan saudara. Saudara tahu, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang kaget ketika manusia jatuh. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah tahu. Bahkan dia sudah siapkan solusi bahkan sebelum manusia itu jatuh. Tapi kenapa Tuhan, kalau dia sudah tahu, kenapa dia masih biarkan manusia jatuh? Sekali lagi saya bilang, Tuhan itu adalah, dia tahu kita tidak mampu. Tapi sekali lagi, seringkali kita tidak tahu kita tidak mampu. Makanya dia biarkan kita melewati kegagalan, supaya kita tahu bahwa kita butuh juru selamat. Saudara tahu, dia maha tahu. Nah, pesannya buat kita, waktu kita tahu atribut Tuhan, bahwa dia adalah maha tahu, apa artinya buat kita? Saudara, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak bisa tahu. Ya, bahkan, ya, iblis tidak tahu apa yang ada di depan, saudara. Dia hanya bisa mengira-ngira. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. 1 minggu kemudian dari hidup saudara. Bahkan 1 jam kemudian dari hidup saudara. Jadi tadi saya bilang gini, Tuhan kita bukan Tuhan yang ketika kita ada masalah, baru kita datang pada dia, kita minta jawaban, baru dia sibuk di sorga, mana jawaban buat anakku. Aku mau kasih dia jawaban buat masalah rumah tangga. Saya kasih dia jawaban buat masalah pekerjaan. Tidak, saudara. Kita punya Tuhan yang dia sudah tahu apa yang akan kita alami. Bahkan dia sudah menjawab terlebih dahulu sebelum kita mengalami masalah. Saudara, bagian kita apa? Bagian kita tetap datang pada dia.
Bagian kita tetap percaya, saudara. Bagian kita adalah, aku percaya, aku tahu Tuhan, Engkaulah pencipta hidupku. Aku tahu sebelum aku mengalami masalah ini, Engkau sudah tahu Tuhan. Engkau maha tahu Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau saudara lihat hari ini, dunia sedang mau berusaha menjadi maha tahu. Salah satu predikat Tuhan itu mau dicari oleh, ditiru oleh dunia. Melalui apa, saudara? Kalau saudara hari ini era digital, saudara mau tanya apa saja, saudara tinggal cari Mr. Google, betul? Saudara tinggal ketik, saudara dapatkan jawaban. Tapi tahukah saudara, Mr. Google juga terbatas. Mr. Google tidak tahu apa yang ada di masa depan. Ya, saudara boleh cari tahu apa yang ada di masa lalu, saudara boleh cari tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak pernah akan tahu dengan persis apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, saudara. Dia cuma bisa memprediksi, dia cuma bisa meramalkan, tapi dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan kita, dia bukan hanya tahu masa lalu kita. Dia sudah selesaikan masa lalu kita di atas kayu salib. Tapi dia juga tahu apa yang ada di depan kita. Dia juga sudah bayar semua untuk semua yang ada di depan. Apa ya, saudara? Kegagalan saudara, dosa saudara, masalah saudara, pergumulan saudara, dia tidak pernah terkejut. Dia sudah tahu. Bagian kita adalah, Tuhan terima kasih karena Engkau maha tahu apa yang ada di depanku. Pemazmur berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Engkau sudah tahu Tuhan. Terus pertanyaannya, kalau gitu ngapain kita berdoa ya? Kalau Tuhan sudah tahu semua doa kita. Ya kan? Saudara mungkin berpikir, Pak Pendeta atau Pastor, kalau Tuhan sudah tahu sebelum kita berdoa, itu tidak usah berdoa. Saudara tahu, fungsi doa itu bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang akan kita katakan. Tapi fungsi doa adalah waktu kita memperkatakan itu, waktu kita bilang sama Tuhan, sebenarnya kita mau bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku tahu aku tidak mampu. Aku tahu bahwa Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupanku. Waktu kita berdoa, kita tidak pernah bisa merubah Tuhan. Karena dia sudah tahu apa yang ada di depan kita. Waktu kita berdoa, kita menyelaraskan pikiran kita supaya kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan supaya kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku tahu, aku ini tidak mampu Tuhan. Aku ini manusia terbatas, aku tidak maha tahu. Aku tergantung sama Engkau Tuhan. Jadi doa itu fungsinya bukan buat Tuhan, tapi fungsinya buat kita, saudara. Doa tidak pernah bisa merubah Tuhan. Doa itu merubah hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Ya, nah, yang kedua, saudara, kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-7. Tadi ayat pertama dan ayat 6, atribut Tuhan, dia adalah omniscience. Dia adalah Tuhan maha tahu. Ya. Nah, yang kedua, ayat yang ke-7, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Nah, ini tadi lagu tadi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang kudus? Nah, ya. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, predikat Tuhan yang kedua, dari ayat 7 sampai ayat 12 ini apa, saudara? Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Omnipresence. Nah, salah satu predikat Tuhan, kenapa dia dikatakan Tuhan, adalah karena dia bisa hadir di segala tempat pada waktu yang bersamaan. Ya, dia bisa hadir di segala tempat, di segala situasi, pada waktu yang bersamaan. Nah, ini yang membedakan kenapa dia disebut sebagai Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa maha hadir, saudara. Ya, kalau kita melihat, saudara, bahkan sampai dengan hari ini, saudara, iblis itu berusaha meniru. Iblis berusaha meniru kemahahadiran Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Kalau saudara lihat hari ini, kita lihat live saja. Saudara, saya seolah-olah bisa hadir di seluruh dunia di mana sedang putar siaran ini, saudara. Betul tidak, saudara? Teknologi ini membuat seperti seseorang bisa maha hadir dimanapun saja dia berada. Tetapi tetap tidak bisa menyamai kemahahadiran Tuhan, saudara. Tuhan itu hadir bukan sekedar seperti teknologi yang kita saksikan sekarang. Nah, kita akan lihat, saudara, seperti apa, saudara. Ya.
Dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan? Ya, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Pemazmur berkata, Daud berkata, kalau aku ada di langit. Nah, ini gambaran buat kita hari ini. Langit ini bicara tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang enak dilihat, saudara. Ini bicara tentang keadaan kita, mungkin kita sedang dalam bicara situasi ya. Situasi kita sedang baik-baik, sedang mengalami semua yang enak. Di situ Tuhan ada di situ. Ya, di situ Tuhan ada. Memang seringkali mudah bagi kita untuk menyadari Tuhan ada waktu semuanya doa kita seperti dijawab, ya kan? Kita tidak mengalami tantangan dalam hidup ini. Sepertinya semuanya kelihatan mudah, saudara. Tapi ketika segala sesuatu tidak seperti apa yang kita harapkan, ya. Nah, kita akan lihat, saudara. Jadi, waktu kita ada di langit, Tuhan juga ada di sana. Waktu kita mendaki ke langit, Tuhan itu ada di sana, pemazmur berkata. Tapi pemazmur juga berkata, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun ada di situ. Saya mau bilang dunia orang mati. Kalau menurut saudara dunia orang mati itu enak atau tidak, saudara? Dunia orang mati itu menggambarkan sebuah tempat atau sebuah situasi yang tidak enak, saudara. Ini bicara tentang kegagalan kita. Ini bicara mengenai waktu engkau ngalamin intimidasi, waktu engkau ngalamin tantangan, waktu engkau ngalamin seperti engkau ditinggalkan, waktu engkau ngalamin situasi yang buruk dalam kehidupanmu, waktu engkau ngalamin keadaan yang mungkin membuat engkau merasa bahwa Tuhan tinggalkan hidupmu. Saudara, saya mau bilang sebuah kebenaran pada waktu malam hari ini. Apapun keadaan dan situasimu, saya mau bilang tidak pernah bisa membuat Tuhan menjauh dari hidupmu, saudara. Apalagi kita hari ini sebagai orang-orang yang dalam perjanjian baru, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan memberikan jaminan. Dia berkata dalam Yohanes pasal 14, aku akan memberikan kau seorang penolong yang lain, dan dia akan tinggal di dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Saudara, hari ini kita adalah tempat kediaman Tuhan. Tuhan itu hadir dalam segala situasi kita, dalam segala keadaan kita. Bukan hanya ketika kita baik-baik saja, bukan hanya ketika kita ada di langit, bahkan ketika kita ada di dunia orang mati, bahkan ketika kita tidak menyadari kehadiran Tuhan sekalipun, saudara. Bahkan kadang-kadang kita mungkin merasa, Tuhan, susah aku bisa mempercayai bahwa Engkau ada dalam hidupku. Saudara, bahkan saat-saat seperti itu, saudara, Tuhan berkata, aku ada buat engkau. Aku ada buat hidupmu. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada buat kita di dalam segala situasi dan keadaan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang Tuhan mau adalah kita menyadari. Saudara, ini yang membuat, ini yang seringkali kita lupa dalam hidup ini. Ya, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Yang seringkali kita lupa dalam hidup ini. Karena kita seringkali lebih melihat keadaan kita. Kita seringkali lebih melihat situasi kita. Kita seringkali lebih melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Waktu situasi itu tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, Engkau ada di mana? Nah, saudara, Tuhan itu bisa hadir di setiap keadaan, di dalam setiap saat di dalam kehidupan kita. Ya, Dia hadir pada waktu yang bersamaan, saudara. Pada waktu yang bersamaan Dia hadir, saudara. Ya, Dia bisa ada di Amerika, dan Tuhan yang sama. Kalau iblis, saudara, tidak bisa, saudara. Lucifer, dia tidak bisa maha hadir. Roh jahat tidak bisa maha hadir. Dia hanya bisa ada di satu tempat, tapi dia tidak bisa ada di tempat yang pada waktu yang bersamaan. Tapi Tuhan, Dia Tuhan yang sama, yang ada dalam hidup saudara pada waktu yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan, pada saat ya apapun yang sedang kita alami. Saudara, yang Tuhan mau adalah ketika kita mengenal atributnya sebagai omnipresence. Makanya Rasul Paulus pernah berkata begini, ya, biarlah Kristus diam di dalam hatimu oleh imanmu. Kenapa oleh iman, bukan oleh perasaanmu? Karena perasaan kita seringkali naik turun. Perasaan kita seringkali menipu kita. Perasaan kita dipengaruhi oleh situasi kita. Perasaan kita kadang kita merasa Tuhan ada bersama kita. Tapi tidak jarang pula kita meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata,
Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau sendiri. Jadi saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak pernah dibatasi oleh situasi kita. Tidak pernah dibatasi oleh keadaan kita. Tidak pernah dibatasi oleh apapun yang kita alami dalam hidup ini. Dan juga dia Tuhan yang hadir saudara di dalam hidup saya hari ini. Tapi dia juga Tuhan yang hadir dalam hidup saudara pada waktu yang bersamaan saudara. Tuhan yang sama yang tinggal dalam hidup saya. Tuhan yang sama juga yang tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Makanya waktu kita berdoa, kita satu hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sama, sekalipun saya ada di tempat ini jauh dari saudara. Saudara mungkin ada di benua yang lain yang sedang melihat, saudara di pulau yang lain yang sedang nonton. Tapi Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, pribadi yang sama, yang tinggal dalam hidup saya, pribadi yang sama juga, yang tinggal dalam hidup saudara. Waktu saya beritakan firman tentang Kristus, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, membangkitkan iman saudara, dan itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara, sesuai dengan apa yang saudara butuhkan di dalam hidup ini. Dia mengambil apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara. Dia ambil apa yang Yesus sudah kerjakan untuk menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Sekalipun saudara mungkin hari ini tidak bersama-sama dengan saya secara fisik, tapi ketika saudara dengar firman, Roh Kudus yang ada dalam hidup diri saya, Roh Kudus juga yang ada bersama saudara. Dia adalah maha hadir saudara. Dia omnipresence, dia maha hadir, dia ada bersama dengan diri saudara. Amin saudara. Saudara, saya ingin saudara menyadari Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Kalau saudara lahir baru, saudara percaya pada Yesus, firman Tuhan berkata, dia berikan Roh Kudusnya sebagai materai dalam hidup kita, jaminan dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Saudara dengar tentang Yesus hari ini, Roh Kudus yang sama dalam diri saya, Roh Kudus juga yang sama dalam diri saudara. Saya berdoa, hadirat Roh Kudus menjamah hidup saudara saat ini waktu saudara dengar firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu atribut Tuhan yang kedua. Atribut Tuhan yang kedua, ya, dia maha hadir. Dia hadir bukan hanya dalam situasi baik-baik hidup saudara. Dia hadir dalam situasi bahkan engkau tidak sedang mengalami tidak yang baik, sedang tidak baik, engkau sedang mengalami kesusahan, engkau sedang mengalami pergumulan, dia ada bersama saudara. Dia mau kita menyadari hal itu saudara. Sadari dia, sadari kehadirannya, dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Saya percaya kita akan melihat bagaimana waktu kita menyadari kehadirannya, dia menyatakan kuasanya. Nah yang ketiga saudara, atribut Tuhan yang ketiga, saya akan bawa kita melihat di ayat yang ke-13, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, predikat Tuhan yang ketiga adalah dia adalah omnipotent, atau dia adalah maha kuasa. Dia Tuhan yang bisa lakukan apa saja. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Tidak ada satupun yang tidak bisa dia kerjakan dalam kehidupannya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, saudara. Ya, dari mana kita lihat dia Tuhan maha kuasa? Kalau kita melihat dari apa yang ditulis ini, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara bisa bayangkan? Kita pikir Tuhan hanyalah Tuhan yang besar, yang menciptakan langit dan bumi. Saudara bisa bayangkan bumi, langit begitu besar, waktu dia ciptakan langit dan bumi, dia hanya dengan berfirman. Dia hanya dengan berfirman, jadilah langit, jadilah bumi, semuanya jadi hanya dengan berfirman, saudara. Tetapi dia Tuhan bukan hanya Tuhan yang cukup besar untuk melakukan semua yang besar-besar itu, tapi dia Tuhan juga Tuhan yang cukup detail, saudara, untuk menciptakan saudara dari kandungan saudara. Ya, dia menciptakan saudara dari kandungan. Saudara bayangkan, saudara, betapa luar biasanya dia. Dia bukan Tuhan yang hanya menciptakan sesuatu yang besar-besar, saudara.
Dia Tuhan juga yang melakukan, bahkan tubuh kita dia bisa ciptakan seluruh jaringan tubuh kita. Bagaimana sistem tubuh kita bisa bekerja sampai hal-hal yang kecil. Bahkan setiap kita, saudara, dia ciptakan setiap kita ini unik. Tidak ada duanya di bumi ini, saudara. Tidak ada duanya. Saudara, kalau saudara bisa bayangkan, kalau satu pabrik bisa memproduksi miliaran barang, dan miliaran itu tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lainnya, maka saudara, pabrik itu luar biasa hebatnya. Dan barang-barang dijadikan semua barang-barang yang berkualitas. Tapi tidak ada satupun pabrik yang bisa menciptakan seperti itu. Tapi Tuhan kita, saudara, seluruh umat manusia, miliaran jumlahnya, puluhan miliar mungkin sejak dunia dijadikan, tapi tidak ada satupun manusia yang sama persis dengan manusia yang lain. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Dia menciptakan kita, Dia jadikan kita ciptaannya yang paling mulia. Makanya saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saya tahu bahwa hidup saya berharga di hadapan Tuhan. Waktu Dia ciptakan saya unik, saya satu-satunya, tidak ada bandingannya di dunia ini. Dan juga saudara juga satu-satunya di dunia, tidak ada yang sama dengan saudara. Saudara, kita satu-satunya, dan Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya maksud menciptakan saudara dan saya. Kita berharga di hadapan Tuhan. Makanya saudara, apapun yang saudara alami hari ini, ya, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah engkau meragukan cinta Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah engkau merasa hidupmu tidak berharga. Mungkin situasimu, orang-orang di sekitarmu berkata engkau tidak berharga. Mungkin keadaanmu berkata engkau tidak berguna. Tapi saya mau bilang firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia berkata engkau berharga, engkau mulia. Aku punya maksud dan rancangan dalam kehidupanmu. Saudara, kalau hari ini engkau sedang merasa mungkin engkau ditinggalkan, saya mau bilang Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Kalau hari ini engkau merasa Tuhan tidak tahu persoalanmu, Dia Maha tahu. Dia sudah tahu persoalanmu. Bahkan Dia Tuhan yang ada di depanmu. Dia berjalan di depanmu. Dia ada di dalam hidupmu. Dia sudah menyelesaikan apa yang ada di depanmu. Mungkin kau tidak mengerti dengan cara pikirmu. Dia Tuhan juga yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat. Jadi saya mau kita mengenal 3 atribut Tuhan ini dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang Maha tahu. Dia tahu semua apa dalam hidup kita. Bahkan sebelum kau gagal, sebelum kau mengalami masalah, sebelum kau mengalami penderitaan, Dia sudah tahu. Dan Dia tahu apa yang kau alami. Dan Dia Tuhan yang berjalan di depanmu. Dia juga Tuhan yang Maha hadir. Dia bukan Tuhan yang hadir hanya dalam situasimu baik-baik saja. Tapi Dia juga Tuhan yang hadir pada saat situasimu sedang tidak baik, sedang tidak seperti apa yang kau harapkan. Saya berdoa hari ini, saudara yang merasa situasimu sedang tidak baik-baik, sadari Tuhan ada bersama hidupmu. Tuhan ada bersama engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia tidak pernah biarkan engkau berjalan sendirian. Dan yang ketiga, Dia adalah Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menciptakan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tetap datang pada Dia. Tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang mencintai hidup saudara. Baik, Bapak Saudara, malam hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang tahu, saudara yang mengalami, saudara yang diberkati, saudara buka hati saudara. Saya akan berdoa malam hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang padamu Tuhan. Kami percaya bahwa 3 atribut Tuhan itu adalah atribut yang dahsyat. Engkau Maha tahu, Engkau tahu semua apa yang dalam hidup kami. Engkau tahu waktu kami duduk, Engkau tahu waktu kami berdiri, Engkau tahu waktu kami baik-baik, Engkau tahu waktu kami gagal. Dan Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah menebus setiap hidup kami, bahkan dalam segala situasi kami. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang ada di rumah, yang mendengarkan live malam hari ini. Tuhan, Engkau menjamah hati mereka. Engkau Tuhan, Engkau juga yang Maha hadir. Kalau Tuhan hadir dalam situasiku hari ini, Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidupku, Roh Kudus juga yang ada bersama umat-Mu Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, Roh Kudus menjamah hati setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau menjamah. Hati yang keras Tuhan Engkau jamah. Hati yang keras Engkau lembutkan Tuhan. Dengan hadirat Tuhan, dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa juga, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang ada di depan kami tidak sanggup mengubahnya dengan kekuatan kami. Tapi kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah mati buat kami, Tuhan yang merubah
apa yang tidak dapat kami rubah dengan kekuatan kami sendiri. Kami datang padamu Tuhan, kami bawa setiap anak-anakmu, kami bawa setiap umatmu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap umatmu dengan segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Tuhan, saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita diberkati, kita dicintai tanpa syarat, kita dikasihi oleh Tuhan dengan berkat, dengan kasih yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Selamat menikmati istirahat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Shalom. Haleluya.